Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhat thalabah, kaifa ahwalukum jami'an? Atamanna an takuna daiman bisihhatin wa afiyatin wassalamah. Hayya bina nabda dirasatana al-yawm bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhat thalabah, nahnu qad darasna anil aqsamil kalimah, yakni isim, fi'il, wa harfun. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembagian kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kita juga sudah mempelajari tentang macam-macam isim dan macam-macam fi'il. Nah, wahadal yaum sanabhas anil harfun. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang huruf, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tugas. Tapi perlu diingat, kata tugas yang kita kenal dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kata tugas dalam bahasa Arab. Apa itu harfun? Huruf adalah setiap kata yang tidak termasuk isim maupun fi'il. Harfun tersusun dari satu atau beberapa huruf. Huruf ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki arti yang jelas tanpa kata-kata lain dalam hubungan kalimat. Misal ada kata wa. Nah, kata wa ini berarti dan, tapi dia berdiri sendiri, tidak ada makna yang lebih spesifiknya, kecuali kita buatkan dalam kalimat, misalnya ana wa akhi, saya dan saudara laki-laki saya. Nah, yang pertama ada harful istifham atau kata tanya. Yang pertama, man au manza, artinya siapa. Contoh, man kataba hadza, siapa yang menulis ini. Yang kedua, ma au maza, artinya apa. Maza taktub, apa yang kamu tulis. Lalu ada a, artinya apakah. Amaridun anta, apakah kamu sakit. Hal, apakah. Contohnya, hal anta marid, apakah kamu sakit. Kemudian kaifa, bagaimana. Contohnya, kaifa tazhab, bagaimana kamu pergi. Lalu ada aina, di mana. Aina kitabaka, di mana bukumu. Lalu mata, kapan. Mata tazhabu, kapan kamu pergi. Lalu ayun au ayyatun, yang mana. Ayyu qalamin laka, pulpen yang mana punyamu. Lalu liman, punya siapa. Limanil qalamu, punya siapa pulpen ini. Kemudian limadza au lima, mengapa. Limadza ta'akhkharta, mengapa kamu terlambat. Wal akhir, dan yang terakhir kam, berapa. Kam qalaman laka, berapa banyak pulpenmu. Kemudian ada harful jar. Huruf jar adalah kata atau kata sambung yang hanya dapat bersambung dengan isim. Biasanya digunakan untuk menunjukkan arah, posisi, perbandingan, dan keterangan waktu suatu benda. Yang pertama ada min, artinya dari. Contoh, ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Lalu ila, artinya ke. Contoh, adhabu ilal madrasah, saya pergi ke sekolah. Kemudian ada ala, artinya di atas. Contoh, kitabun alal maktabi, buku di atas meja. Kemudian ada fi, artinya di atau di dalam. Contohnya, at-tullabu fil fasli, para siswa di dalam kelas. Kemudian ada li, artinya kepemilikan. Contohnya, hadzal kitabu li Ahmad, buku ini milik Ahmad. Kemudian ada ka, artinya seperti. Contohnya, anta kal asadi, kamu seperti singa. Kemudian ada rubba,
artinya banyak. Contohnya rubba thalibin mujtahidin. Contoh artinya banyak siswa yang rajin. An bisa diartikan tentang, bisa juga diartikan dari. Contoh tahaddas an tarikhin nabi. Bicaralah tentang sejarah nabi. Kemudian ada bi, artinya dengan. Contohnya kata betut darsa bil qalami. Aku menulis pelajaran dengan pena. Kemudian ada harful atof atau huruf atof. Huruf atof ini biasa disebut juga dengan kata sambung. Huruf atof ini bisa menjadi penyambung antar isim, antar fi'il, atau antar kalimat. Ada beberapa huruf atof. Yang pertama au, yang berarti atau. Contohnya malun au nafsun, artinya harta atau nyawa. Kemudian ada kata wa yang berarti dan. Contohnya asyamsu wal qamaru, artinya matahari dan bulan. Lalu ada summa, artinya kemudian. Contohnya istami' summa a'id, dengarkan kemudian ulangi. Summa ada am, artinya ataukah. Contohnya ana am anta, saya atau kamu. Wal akhir, dan terakhir ada walakin, artinya tetapi. Contohnya hiya jamilah walakin bakhilah, dia cantik tetapi pelit. Kemudian ada harful qasami atau huruf sumpah, berarti demi. Ada 3 huruf qasam, yaitu wa, ta, dan bi. Wa contohnya wal asri, demi masa. Kemudian ta contohnya tallahi, demi Allah. Dan bi, billahi, artinya juga demi Allah. Nah, di sini ada contoh huruf lainnya. Yang pertama ada kata in, berarti jika. Contohnya in kuntum ta'lamun, artinya jika kalian mengetahui. Kemudian ada kata in yang berarti tidak. Contohnya in hiya illa fitnah, tidak lain ia fitnah. Kemudian ada kata sa yang berarti nanti. Contohnya saya naron, artinya nanti dia masuk neraka. Kemudian ada kata saufa yang artinya kelak. Contohnya saufa ta'lamuna, kelak kalian mengetahui. Kemudian ada id, artinya ketika. Contohnya idz qala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata. Kemudian idzan, apabila. Idza ja'al mauta, artinya bila datang kematian. Kemudian ada idzan, berarti kalau begitu. Contohnya idzan anta najihun, kalau begitu kamu lulus. Kemudian ada kata kama, berarti sebagaimana. Contohnya kama qultu, artinya sebagaimana telah aku katakan. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Al-khulasoh, yang pertama, kesimpulannya bahwa huruf itu ialah kata yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki arti yang jelas tanpa kata-kata lain dalam hubungan kalimat. Huruf ini ada banyak macamnya. Ada huruf istifham, ada huruf jar, huruf qasam, dan masih banyak lagi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Hayya bina nakhtatim dirasatan al-yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum wa affa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.